Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita kembali bersama dengan Saya Pak Riki. saya Bu Nuri Dan saya Bu Resti. Kami akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap hari kita harus Semangat! tepuk semangat. Semangat! Semangat! Yuk, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, yuk kita dengarkan pantun berikut. Jalan-jalan naik komedi putar. Cakep! Jangan lupa beli kacamata. Cakep! Jadi anak harus pintar Cakep. agar tercapai cita-cita. Baik, mari selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap pada pembelajaran hari ini? Siap ya? Baik, kita mulai saja. Silakan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 107 sampai 108. Sudah? Nah, pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Coba kita lihat. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna untuk meminta atau memerintah seseorang melakukan sesuatu. Jadi kesimpulannya nak, kalimat perintah itu kalimat untuk memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Mudah ya? Nah, kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Nih, tanda seru nih seperti ini nih. Tuh, seperti tanda pentung ya nak ya ini ya. Nah, kemudian yang kedua, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan kata lah. Biasanya diakhiri dengan kata lah. Kita lihat contoh kalimatnya yang pertama. Jagalah kebersihan kelas. Tuh, yang pertama, dia ada kata lahnya ya di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, ada tanda seru. Tanda serunya ini nih. Nah, seperti tanda pentung. Mudah ya. Berarti ini disebut kalimat perintah tidak? Iya, karena dia yang pertama sudah ada kalimat serunya. Kemudian yang kedua ada kata-kata lahnya. Kita lihat contoh yang kedua. Tutuplah pintu itu. Termasuk kalimat perintah tidak? Iya, kenapa disebut kalimat perintah? Benar sekali, karena yang pertama dia ini mengandung untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu kan, tutuplah pintu itu. Tuh, yang kedua ada tanda serunya di sini. Nah, ada tanda pentungnya ya. Kemudian yang ketiga ada kata lahnya. Mudah ya nak ya. Tutuplah pintu itu. Jagalah kebersihan kelas. Nah, mudah ya. Nah, kalimat ini termasuk untuk meminta seseorang melakukan sesuatu tidak? Iya, gak mungkin kan kalian ngomong sama diri sendiri. Pasti ini kalian ngomong sama orang lain. Jagalah kebersihan kelas ya, teman-teman. Nah, tutuplah pintu itu, hai Faras, misalkan, ya kan? Nah, kita lihat contoh lagi yang ketiga. Oh, di sini ada soal. Kita disuruh mengisi. Titik sepatumu di rak agar terlihat rapi. Kira-kira jawabannya atau kalimat perintah apa yang tepat untuk mengisi kalimat tersebut? Apa? Iya, kita jawab ya. Berarti jawabannya apa ya yang dia ini bisa nyambung dengan kalimat ini? Titik sepatumu di rak agar terlihat rapi. Taruhlah sepatumu, pintar. Taruhlah sepatumu di rak agar terlihat rapi. Nah, Bu Nuri mau tanya, kalimat ini sudah termasuk kalimat perintah tidak?
Iya, karena yang pertama ya yang paling mudah ya, ada kata lahnya. Kemudian yang kedua ada tanda serunya. Tuh, ini tanda serunya. Mudah kan? Mudah ya? Baik, selanjutnya ada lagi nih. Titik tempat tidurmu. Kira-kira kalimat perintah apa yang bisa melengkapi kalimat ini? Siapa yang bisa? Iya, rapihkanlah tempat tidurmu. Nah, kalimat tersebut jawabannya benar atau tidak? Rapihkanlah. Iya, nyambungkan dengan kalimat setelahnya, rapihkanlah tempat tidurmu. Nah, rapihkanlah tempat tidurmu ini termasuk kalimat perintah tidak? Termasuk. Kenapa? Alasannya apa? Benar, karena yang pertama yang paling mudah apa? Ada kata lahnya. Yang kedua ada tanda serunya ya. Tuh, mudah ya? Bisa ya semuanya ya? Kita lanjutkan halaman selanjutnya. Silakan dibuka halaman 110. Sudah? Baik, kali ini kita akan belajar mengenai karya imajinatif. Apa itu imajinatif? Nah, imajinatif artinya imajinasi seseorang atau hayalan seseorang. Nah, berarti jika kita gabungkan karya imajinatif artinya suatu karya seni yang dihasilkan dari daya imajinasi atau hayalan. Nah, karya imajinasi yang dihasilkan dari hayalan seseorang. Nah, karya imajinatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, karya imajinatif dua dimensi. Dua dimensi itu apa ya Bu Nuri? Dua dimensi ini hanya dapat dilihat dari arah depan. Tuh, sebuah karya yang hanya bisa dilihat dari arah depan. Contohnya apa? Yang pertama, foto. Coba kalian lihat foto kalian di dinding rumah kalian. Hanya bisa dilihat dari depan kan? Kalau dilihat dari belakang, apa? Kertas foto ya, putih ya. Tidak terlihat ya foto kalian atau gambar kalian ya. Nah, maka dari itu foto termasuk karya imajinatif dua dimensi. Contoh yang kedua ada lukisan. Tuh lihat nih lukisan ini nih. Kenapa lukisan disebut dua dimensi? Karena hanya bisa dilihat dari arah depan. Coba kalau lukisan ini kita balik, kita lihat dari arah belakang. Apa yang terlihat? Kanvasnya ya, kertasnya ya, putih ya. Tidak terlihat gambarnya ya nak. Iya, maka dari itu lukisan ini termasuk karya imajinatif dua dimensi. Kemudian yang ketiga ada kaligrafi. Mana contoh kaligrafi ini? Tuh, gambar ini contoh kaligrafi. Coba, kaligrafi kalau kita lihat dari belakang atau dari samping, bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Coba lihat nih, kaligrafinya. Kalau kita lihat dari belakang ini apa? Tembok. Ya kan? Iya, tapi kalau kita lihat dari depan, bisa terlihat tidak? Ada tulisan ya, ada tulisan Arabnya ya. Nah, maka dari itu kaligrafi juga termasuk contoh karya imajinatif dua dimensi. Yang terakhir adalah karikatur. Karikatur tahu ya, karikatur itu seperti sebuah cerita komik, nak. Nah, itu kan hanya bisa dilihat dari arah depan, gak mungkin bisa dilihat dari arah belakang. Mudah ya di sini ya? Bisa ya? Bisa kalian memahaminya ya? Baik anak-anak, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Resti. Halo anak-anak, di sini Bu Resti ingin menjelaskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Bu Nuri ya di slide sebelumnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang karya imajinatif. Apa itu karya imajinatif? Nah, karya imajinatif ini yaitu karya imajinasi berdasarkan dengan imajinasi. Bu Resti, imajinasi itu apa ya, Bu? Nah, imajinasi itu artinya angan-angan atau sesuai dengan pikiran, ya. Lalu di sini karya imajinatif. Karya imajinatif itu dibagi lagi nak menjadi dua, yaitu karya imajinatif dua dimensi dan karya imajinatif tiga dimensi. Nah, kalau karya
imajinatif 3 dimensi, dia mempunyai 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ya, diingat-ingat kalau 3 dimensi itu panjang, lebar, dan dia memiliki tinggi. Sedangkan kalau 2 dimensi, nah dia mempunyai ukuran 2 saja, nah yaitu panjang dan lebar. Dia tidak memiliki tinggi. Nah, contohnya apa ya? Karya imajinatif 3 dimensi. Nah, ini contohnya nih. Patung ya. No, ada patung nih. Ini adalah 3 dimensi. Kamu sudah belajar juga ya, Nak, di kelas 1. Pasti sudah paham. Nah, selain patung, apa saja yang 3 dimensi nih, Nak? Vas bunga. Iya, pinter. Guci. Oke, sedangkan yang 2 dimensi itu apa nih contohnya nih? Lukisan, ya. Nah, ini juga nih apa nih? Ubin ya, telantai. Terus apa lagi? Foto, ya. Itu adalah contoh imajinatif 2 dimensi. Paham ya semua ya? Itu kan pelajaran kelas 1, pasti Bu Resi yakin sudah pada pinter semua, ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan perbandingan dan mengurutkan bilangan cacah. Nah, ini di pertemuan-pertemuan kemarin sudah dibahas nih, pasti semuanya paham nih. Ya kan anak kelas 2? Anak kelas 2 pinter-pinter semua. Oke, diperhatikan ya. Yang pertama, Nina mempunyai 75 buku. Faris mempunyai 88 buku. Nah, jadi Nina memiliki buku titik-titik daripada Faris. Nah, ini membandingkan nih. Nina 75 buku, Faris 88 buku. Nah, jadi Nina memiliki buku berapa? Lebih dari, kurang dari, atau sama banyak? Ayo, dipikir dulu yuk. Apa jawabannya? Iya, pinter. Jadi, Nina memiliki buku kurang. Iya, kurang daripada Faris. Ya, jawabannya kurang daripada Faris. Oke. Nah, dilihat nih yang bagian kedua. Di sini ada 60, 130, 92, ada 289. Nah, kita mau mengurutkan nih. Diingat-ingat ya, Nak, dibaca soalnya dengan teliti. Nah, ini soalnya urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kamu pilih nih. Di antara 60, 130, 92, 289. Mana ya yang paling kecil? Nah, kita kan sudah belajar bagaimana cara mengurutkan bilangan. Kita lihat nih. Nah, kita lihat puluhannya, 60 dan 90. Mana yang lebih kecil? 60 atau 90? Iya, pintar. 60. Habis 60, kan ini 100, 90, 200. Nggak mungkin ya, yang paling kecil habis 60 berapa? Iya, 90. Nah, kita tulis nih, 92. Nah, yang puluhannya udah ditulis semua. Sekarang kita lihat yang ke seratusan. Yang seratusan. Di sini ada 100 nih, lihat nilai tempat 100. Di sini ada 200. 100 dan 200 lebih kecil mana? Lebih kecil 100 ya. Nah, maka kita tulis nih 130. Nah, jadi yang paling besar adalah 289. Yeay, paham ya, Nak? Sampai sini? Oke, sekarang kita lihat nih yang ketiga. Di sini ada 120, 518, dan 97. Diingat, dibaca soalnya dengan teliti.
Urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kita lihat saja di sini ada, kita lihat nih ratusannya nih. Ratusannya dia 100 ya. Lalu di sini ada nilai tempat ratusannya, wah ini 5, berarti 500. Kalau ini nggak ada ratusannya, berarti antara 120 dan 518. Mana yang lebih besar, 120 atau 518? Iya, pinter. 518. Kita tulis 518, koma. Nah, ini 120 dengan 97. Lebih besar mana? Iya, pintar. Lebih besar 120. Nah, kita jadi tahu nih yang paling kecil adalah 97. Gimana, Nak, penjelasan Bu Resti? Semoga paham ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Riki. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan pembelajarannya oleh Bu Nuri dan Bu Resti. Pak Riki hanya melanjutkan saja. Oke, kalau tadi Bu Resti ngajarin kamu tentang membandingkan bilangan caca, dan kita lanjut ya kepada pembelajaran berikutnya, yaitu kita sekarang memahami operasional penjumlahan bilangan cacah. Sudah siap anak-anak? Insya Allah siap ya. Oke, silakan dibuka buku tematiknya halaman 112. Sudah dapat halamannya? Sudah ketemu? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah ketemu, yuk kita sama-sama ya. Kita sama-sama bahas tentang matematika ini, yaitu memahami operasi penjumlahan bilangan cacah. Nah, oke, dan perlu kalian ketahui ya, ada dua caranya nih, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, langsung saja ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Siswa di kelas Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya ada berapa? Nah, kita sama nih. Kita lakukan penjumlahan, Nak. Ya, dengan cara susun panjang dulu ya. Nih, sudah Bapak bantu nih, biar kalian bisa langsung bisa paham. Yuk, yang namanya susun panjang ya kita panjangin. Disusun deh. Nah, gitu udah kata kuncinya. Dipanjangin dan disusun. Maka namanya caranya bersusun panjang. Oke, lihat ya. Kita panjangin dulu 125 ya. 125 kita panjangkan bentuknya ya. 100 ditambah 20 ditambah 5. 117, 100 ditambah 10 ditambah 7. Oke. Maka selanjutnya kita lakukan penjumlahan, Nak. Baik, sudah siap? Kita lakukan. Dari satuan dulu ya. 5 ditambah 7 berapa? 12. Pintar, tepuk tangan dong. Oke, lanjut. Tulis aja apa adanya, 12 dulu. Setelah itu 20 ditambah 10. 30. Alhamdulillah. Sip, bagus. Next. 100 ditambah 100. 200. Pintar ya, pintar sekali nih. Nah, setelah itu anak-anak perlu kalian ketahuin, ini kan satuan tapi ada puluhannya. Maka kita pisahkan lagi. Nah, 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Paham? Kok jadi begini? Iya, karena 12 ada puluhannya 1. Dan satuannya kita pisahkan dia. Jadi bentuk panjangnya sudah selesai, Pak? Belum, Nak. Sabar ya. As-sabru yu'inu ala kulli amalin.
kesabaran, dapat menolong semua pekerjaan. Kita lagi bekerja nih ya, matematika. Bentuk operasionalnya sudah selesai Pak? Belum. Tambah lagi yuk. Kita bentuk susun panjangnya kita sempurnakan. 230 tambah 10 berapa? Berapa? 40. Pintar. Jadi 40 ya. Kita tambah 2. Nah, jadi penjumlahannya berapa jumlahnya anak? Bilangan cacahnya 242. Paham ya? Ini dalam bentuk panjang atau bersusun panjang. Sekarang kita lihat operasional penjumlahan bilangan cacah dengan cara bersusun pendek atau cara pendek. Dengan bilangan yang sama, dengan berita atau cerita yang sama, yaitu 125 ditambahkan dengan berapa? 117 ya. Langsung ya. 5 ditambah 7 berapa tadi? 12 Pak. Iya, tulis 2-nya. Lalu karena 12 itu bentuknya mana? 1 dan 2 ya. Nah, satunya puluhannya taruh di atas, di puluhan. Ingat, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Letakkan dia di puluhan, satunya tadi. 1 dari 12 ya, 1 puluhannya. Setelah itu apa? Langsung 1 ditambah 2 berapa? 3. 3 ditambah 1 4. Pinter, alhamdulillah. Lalu lanjutkan ke ratusan. 1 ditambah 1 jadi 2. Jumlahnya sama, yaitu 242. Nah, mengerti anak-anak ya? Mudah kan? Ini kalian juga sudah belajar untuk kelas 1. Ingat, kalau kelas 2 ditambah jadi ratusan. Kalau kelas 1 puluhan. Insya Allah kamu panjang umur, rezekinya banyak, berkah, halal thayyib. Kelas 3 nanti ribuan. Nggak usah takut. Pokoknya cara bersusun panjang begini tuh. Susun pendek seperti ini. Susun panjang, dipanjangin dulu dia. Apanya Pak? Ratusannya dipisahin, puluhannya, satuan. Lalu disusun dia, karena untuk penjumlahan 2 bilangan cacah, maka dilakukan seperti ini, bersusun panjang atau bersusun pendek. Baik, kita lanjut ya sayang ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tadi contohnya ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Baik. Kita lanjut ya nak. Oke. 128 254. Nah, ada 2 bilangan cacah. Kita lakukan operasional penjumlahan 2 bilangan cacah. Yang pertama yaitu dengan cara bersusun panjang atau dengan cara panjang. Yuk. 8 satuan ya. Kita letakkan dulu 8 satuannya. Oke. Oke, siap. 8, tulis tuh 8 ya. Setelah tulis 8-nya apa lagi Pak? Puluhannya perhatikan. Puluhannya berapa? 2. Oke, 20. Tulis aja ya. Simsalabim jadi apa? Prak. Ya. Lanjut. Ratusannya berapa anak-anak? 1. Berarti berapa dia? 100. Oke, lanjut lagi pada bilangan cacah yang kedua. Satuannya berapa? Berapa? 4. Pintar. Tulis aja 4 sini. 4. Puluhannya berapa nak? 5. Bagus. Tulis 5 puluhan berarti 50. Oke, lanjut. Ratusannya berapa? Perhatikan, ada 2. Berarti ditulisnya 200. Mari kita lakukan penjumlahannya. 8 ditambah 4 berapa? Tek. Ting. Oke, berapa? 12. Pintar. Tulis saja sini 12. Lalu Pak, 20 ditambah 50 70. Lalu 100 ditambah 200 300. Alhamdulillah.
Udah selesai Pak Riki? Belum anak-anak, sabar. Yuk, lagi. Berapa satuannya pada 12? 2. Pisahkan dia. 2. Nah, puluhannya di mana Pak? Letakkan saja di sampingnya. Nggak usah jauh-jauh. Tadi tinggal ngopi lagi ya. Terus 70-nya letakkan di sampingnya juga. 70. Habis itu ratusan 300. Nah, sudah selesai Pak? Belum, sabar ya. Sabar. Setelah itu baru kita masukkan ya. Siap anak-anak? Oke, 2. Di sini satuannya. 70 tambah 10 berapa? 80. Pinter banget. Alhamdulillah. Lanjut. 300-an. 300. Nah, berarti berapa nih jumlahnya semuanya? Ayo. Berapa? Jumlahnya berapa anak? 382. Pinter sekali. Alhamdulillah, hebat ya anak-anak ya. Nah, jadi tuh. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini naik turun ya. Mohon maaf ya. Oke, lanjut kepada susun pendeknya atau cara pendeknya. Perhatikan dengan bilangan cacah yang sama. Yuk, kita jumlahkan bersama ya. 8 ditambah 4 berapa? 12. Nah, 2-nya letak di satuan. Satunya kamu taruh di sini. Di atas 20-an ya. Setelah itu kamu simpan di sini nih ya. Simpan di atas 2 sini. Oke. Disimpan. Kita tulis nih di sini 1 ya. Kita tulis 1 puluhannya ya di atas, puluhannya 2. Oke, jadi kita jumlahin nah yuk. 1 ditambah 2 3. 3 ditambah 5 berapa anak-anak? 8. Pinter sekali. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Ratusannya kita jumlahkan. 1 ditambah 2 berapa? 3. Jadinya berapa jumlah semuanya? 382. Alhamdulillah, ternyata kita ambil kesimpulan. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Sangat mudah. Apalagi Allah menghitung pahala kita. Begitupun Allah juga sangat mudah menghitung dosa kita. Maka lakukanlah yang terbaik. Insya Allah kebaikan itu akan meliputi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat hikmah, yaitu lebih cepat menghitung dalam operasi bilangan cacah. Dan pembelajaran hari ini insya Allah dapat berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berkah, ilmu nafi wa amalun soleh. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak. Halo anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dengarkan pantun dulu yuk nak. Masak nasi dalam kukusan. Cakep. Nasi goreng di atas nampan. Cakep. Belajar jangan pernah bosan. Cakep. Agar cerah di masa depan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.